Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches todos amigos. Bienvenidos en Seputar Sepak Bola Spanyol. Khusus membahas Liga Spanyol dan Timnas Spanyol. Viva la Liga, vamos Espanya. Red Doors, Grand Kota Bintang Bekasi hadir sebagai pilihan penginapan yang menghadirkan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri. Setiap ruangan didesain bersih, rapi, dan nyaman sehingga membuat tamu betah untuk beristirahat setelah beraktivitas. Fasilitas yang tersedia pun lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari kamar ber-AC, wifi gratis, hingga perlengkapan tidur yang terjaga kebersihannya. Didukung dengan pelayanan staf yang ramah dan sopan, pengalaman menginap menjadi lebih menyenangkan dan penuh kesan. Hotel ini cocok bagi Anda yang mencari ketenangan, kenyamanan, serta kemudahan akses di kawasan Bekasi. Kami tunggu ya, sampai jumpa. Kota bintang selamanya dijual. Red Doors yang memakai jiwa. Red Doors yang memakai jiwa. Oke, kita kali ini membahas tentang negara pemilik gelar Piala Eropa terbanyak. Rin, kok kelihatannya capek banget? Aduh bang, tiap hari berangkat kerja rasanya maraton. Rumahku jauh, macet pula. Berangkat jam 6, sampai kantor nyaris telat terus. Wah, pantes. Mending cari kos deket sini aja. Jadi nggak stres di jalan. Iya, aku juga kepikiran. Tapi belum nemu yang pas. Kebetulan, dekat kantor ada tempat kos. Tempat kosnya ada di Jalan AMD nomor 17, RT 2 RW 1, Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tempatnya bersih, ada tempat parkir motor, wifi gratis, ruang kamar ber-AC, dan ada toiletnya juga. Pokoknya cepet booking deh, di nomor telepon 081809839534 atau 0817108111. Banyak yang belum diketahui oleh todos amigos semua bahwa Spanyol telah mengukuhkan statusnya sebagai negara paling sukses di kancah Piala Eropa. Di kancah sepak bola Eropa, memegang rekor tim sebagai tim dengan gelar Piala Eropa terbanyak sepanjang sejarah. Keberhasilan mereka bukan hanya sekedar memenangkan turnamen, melainkan juga mendefinisikan era baru dalam permainan dan menghasilkan beberapa talenta paling ikonik. 4 kali juara Piala Eropa. Tahun berapa aja? Catatan saya ini ada tahun 1964, gelar pertama Spanyol di Piala Eropa setelah mengalahkan Uni Soviet dengan skor 2-1 di Santiago Bernabeu di Madrid, begitu todos amigos. Terus yang kedua adalah di Piala Eropa tahun 2008. Waktu itu asuhan Luis Aragonés mengalahkan Jerman dengan skor 1-0 dengan cetak gol oleh gol tunggal El Niño Fernando Torres. Fernando Torres itu legenda Atletico Madrid, Chelsea, saudara-saudara. Dan pernah main di AC Milan hanya 1 musim. Tapi di AC Milan dia flop sih, karena ya usia udah menua lah. Tapi Torres ini bersinar di Atletico Madrid dan Chelsea. Sampai di Chelsea pun dia meraih trofi Liga Champions. Nah, selanjutnya 2012 Spanyol di Piala Eropa itu satu-satunya tim yang berhasil memenangkan Piala Eropa secara beruntun kan dari 2008 2012. Emang Piala Eropa kan 4 tahun sekali tuh. Nah, itu menang dengan skor 4-0 saat mengalahkan Italia. Dan ini jelas sebagai final
terbesar dalam sejarah turnamen, skor terbesar ya dalam turnamen Piala Eropa karena mengalahkan 4-0 Italia. Waktu itu Balotelli dengan ciri khasnya Why Always Me tidak berkutik melawan Spanyol. Frustasi dia di final. Walaupun penampilan Balotelli waktu di Piala Eropa 2012 itu sangat diapresiasi pecinta sepak bola dimanapun. Terkait dia kan sering bikin kontroversi dan membawa Italia sampai ke final. Tapi Italia harus takluk melawan Spanyol. Setelah 2012, 2024, tahun lalu, Spanyol meraih gelar Eropa dengan skor 2-1 mengalahkan Inggris. Padahal sama-sama kita ketahui, La Liga koefisiennya masih di bawah dengan Liga Inggris. Liga Inggris dengan liga yang paling terbaik saat ini, tapi faktanya di Piala Eropa, Inggris belum bisa mengalahkan Spanyol, dan Spanyol waktu itu mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Ya, saya masih ingat tuh, ya Inggris waktu itu dilatih oleh Gareth Southgate ya kan, dengan permainan yang menurut saya sih sangat negatif, ya kan nggak menarik lah buat Inggris dengan liga yang bagus, tapi penampilannya justru La Liga sebagai penyumbang terbesar di timnas Spanyol justru bermain bagus. Spanyol bermain bagus, bermain atraktif, bermain indah, dan memang hasilnya ya Spanyol menang gitu kan. Meskipun gelar pertama sangat penting, waktu 2008 sampai 2012 itu era emas timnas Spanyol. Bagaimana tidak, tiki taka sangat-sangat dikuasai oleh Spanyol, dan gaya permainan itu menjadi inspirasi bagi timnas-timnas lainnya yang ada di dunia kan. Dan waktu itu bintangnya ada Xavi, Iker Casillas, Andres Iniesta, serta ada David Villa dan Fernando Torres yang membawa kejayaan era emas Spanyol waktu itu di 2008 sampai 2012. Nah, kebangkitan Spanyol ini kan sempat tenggelam ya, tenggelam banget sih enggak, maksudnya sempat drop lah ke bawah dan tidak menghasilkan gelar apapun. Nah, mulai kebangkitan lagi saat saja adalah generasi baru Euro 2024, di mana bintang yang baru bersinar, Lamine Yamal dan Nico Williams, sangat-sangat membuat publik sepak bola itu tercengang dengan penampilan mereka berdua. Nico Williams di Athletic Bilbao dan Lamine Yamal di Barcelona. Fakta dan data kuncinya adalah data statistik pencapaian total gelar Piala Eropa Spanyol adalah 4 kali, 1964, 2008, 2012, dan 2024. Serta final yang pernah dicapai selama 5 kali, 1964 jelas, karena dia Spanyol juara. 1984 kalah, 2008 jelas juara, 2012 jelas juara, 2024 juara. Jadi cuman gagal di tahun 1984. 5 kali masuk final, 4 kali juara. Betapa dahsyatnya Spanyol ya kan, timnas Spanyol. Juara beruntun negara yang menjuarai Euro berturut-turut 2008-2012. Dan itu baru terjadi di Spanyol. Waktu itu pencetak gol terbanyak di Euro sejarah ada David Villa. David Villa ini pernah main di Valencia dan di Barcelona. Di Barcelona makin gacor, Dos Amigos. Dengan Spanyol telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya beruntung memainkan kekuatan yang terorganisir dan beradaptasi. Gelar keempat mereka mengukuhkan warisan yang tak terbantahkan dan menjadikan raja sejati sepak bola Eropa. Nih buat PSSI ya, kalau mau contoh RFIF itulah. Bagaimana pembinaan usia muda dididik, ya kan. Memang prosesnya lama, panjang, dan tidak sembarangan naturalisasi, ya kan. Udah gitu liganya dengan bagus, ya kan, dengan ekosistem bisnis, ekosistem manajemen bisnis yang baik, ya kan, menciptakan hasil timnas yang baik. Jangan seperti sekarang waktu itu sudah bagus Sintayong, diganti Patrick Kluivert, jadi flop sekarang kan. Walaupun naturalisasi telah terjadi di mana-mana ya kan. Ya, intinya adalah untuk PSSI belajarlah ke Spanyol kalau mau bagus. Kalau mau sepak bolanya bagus. Karena apa? Karena Spanyol tidak akan pernah kekurangan talenta muda ya kan, yang terus diasah dengan nilai transfer tinggi. Jangan sampai Indonesia yang
sebenarnya sudah mulai agak bagus tadinya, terus diganti pelatih Kluivert jadi flop. Menurut saya flop jelas, ya kan? Bagaimana tidak? Masa lawan di Bandung 0-0, tidak ada shot on goal. Ini walaupun saya masih ngebahas seputar sepak bola Spanyol, tapi saya tetap akan terus memantau kondisi timnas nasional Indonesia. Gitu. Intinya adalah Indonesia memaju contoh Spanyol, ya kan? Atau Inggris, ya kan? Pokoknya yang ya Inggris oke lah, walaupun dia Inggris selalu gagal di final ya kan, tapi ya kalaupun mau contoh Belanda, harusnya pelatih yang sangat bagus, jangan pelatih yang di bawah mediocre itu. Walaupun sebagai striker nggak perlu diragukan lah pelatih Kluivert seperti apa. Dia juga legenda Barcelona sih pelatih Kluivert. Tapi sebagai prestasi pelatih ya masih dipertanyakan gitu. Nah, lanjut kita ngebahas tentang Seputar sepak bola Spanyol. skandal di sepak bola, kisru timnas sepak bola Spanyol wanita ya. Karena banyak yang belum tahu. Jadi awal mula permasalahannya adalah pada September 2022, 15 pemain inti timnas wanita Spanyol secara serentak mengirimkan email kepada RFIF, itu PSSI-nya Spanyol. Dalam email tersebut mereka menyatakan tidak akan membela timnas lagi di bawah kepemimpinan pelatih Jorge Vida, ya kan? Para pemain merasa kondisi emosional dan kesehatan mereka terganggu secara signifikan akibat metode kepelatihan yang diterapkan Vida. Vilda bukan Vida, Vilda ya. Mereka juga mengkritik RFIF yang dianggap tidak profesional dalam pengelola tim, terutama terkait fasilitas dan persiapan jelang turnamen besar. Jadi isu internal ini emang nggak ada yang tahu sebenarnya. Mungkin ada yang tahu, tapi sangat sedikit di Indonesia. Justru itu saya menghadirkan isu ini sebagai isu yang harus diangkat. Karena apa? Masih banyak yang belum tahu di pecinta sepak bola Spanyol dan timnas Spanyol. Tapi kali ini timnas Spanyol yang wanita ya. Jadi biar kita sama-sama mengetahui informasi tersebut. Ini bukan hoax, tapi ini fakta yang ada. Nah, pemain tidak secara eksplisit meminta penyataan dirinya, namun pesan mereka jelas. Jika tidak ada perubahan struktural dan perbaikan kondisi, mereka akan menolak dipanggil. Nggak main-main ini tuntutan pemain timnas Spanyol wanita terhadap Jorge Vilda ini dan terhadap RFIF ini. Aksi kolektif ini merupakan bentuk protes terhadap sistem yang dianggap gagal melindungi dan mendukung para atletnya. Sangat keras. Dahsyat emang. Jadi mereka itu punya punya harga diri sebenarnya. Karena bagaimanapun atlet berhak untuk memprotes apa yang dilakukan oleh pelatih tersebut. Oleh Jorge Vilda ya tentu khususnya. Nah, respon RFIF dan Vilda adalah begini. Alih-alih mendengarkan tuntutan para pemain, RFIF justru berdiri di belakang Vilda dan menuding para pemain berbuat tidak profesional. RFIF bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengancam para pemain dengan sanksi berat, termasuk larangan bermain untuk timnas selama 2-5. Gila ini, benar-benar bukannya ngebela pemain, tapi RFIF justru membela pelatih Jorge Vilda. RFIF bersikeras bahwa mereka tidak akan menolakkan tekanan semacam itu dan menegaskan bahwa Vilda adalah pilihan mereka. Dari 15 pemain tersebut, beberapa nama besar yang terlibat diantaranya Alexia Putellas, meskipun tidak secara langsung mengirim email, ia vokal mendukung rekan-rekannya. Top. Lalu ada Aitana Bonmati, Mapi Leon, dan Patrick Guijarro. Penolakan mereka membuat Vilda terpaksa memanggil pemain-pemain muda yang kurang berpengalaman untuk pertandingan berikutnya, termasuk laga persahabatan melawan Swedia dan Amerika Serikat. Nah, cara Jorge Vilda ini justru memanggil pemain muda yang kurang berpengalaman. Apa hasilnya? Nah, kita ulas selanjutnya. Jalan menuju Piala Dunia dan resolusi kontroversial. Menjelang Piala Dunia 2023, situasi semakin memanas. Beberapa pemain mencoba berdamai dengan federasi, namun sebagian besar menolak untuk kembali jika tidak ada jaminan perubahan. RFIF akhirnya bersedia membuka pintu negosiasi yang menghasilkan keputusan kontroversial. Beberapa dari Las Quince dipanggil kembali ke skuad, namun dengan syarat mereka mengakui kesalahan. 3 pemain yaitu Ona Batlle, Mariona Caldante,
ya, dan Aitana Bonmati bersedia kembali dan menjadi bagian dari tim yang berangkat ke Piala Dunia. Namun beberapa pemain kunci seperti Mapi Leon dan Patrick Guijarro tetap pada pendirian mereka dan menolak kembali. Masa tidak ada perubahan yang terjadi. Meskipun tanpa dua bintang andalan mereka, tim Spanyol di bawah Sansville secara mengejutkan berhasil tampil gemilang di Piala Dunia. Mereka lolos dari fase grup, mengalahkan Inggris dan final, dan akhirnya mengatakan, berarti apa yang menjadi keyakinan Vilda dengan menarik pemain-pemain muda kurang pengalaman, ya terbukti berhasil tuh meraih trofi juara Piala Dunia Perempuan tahun 2023 di luar dugaan. Karena pemain-pemain kuncinya tetap sebagian besar menolak tampil. Karena nggak ada perubahan yang nyata bagi pemain dari Jorge Vilda tersebut sebagai entrenador timnas Spanyol, ya kan. Nah, pasca Piala Dunia dan kejatuhan Vilda, kemenangan bisa di Piala Dunia seharusnya menjadi akhir bahagia. Tetapi skandal ini kembali mencuat setelah Presiden RFIF saat itu Luis Rubiales terlibat skandal lain karena mencium paksa pemain Henny Hermoso saat perayaan. Vilda yang dianggap mendukung Rubiales akhirnya dipecat dari jabatannya setelah adanya tekanan dari publik dan pemain. Wah gila, ketua umum RFIF bikin skandal. Ya jelas mencium pemain tanpa konsen. Jelas. Ngapain juga Jorge Vilda mendukung yang dilakukan Rubiales, ya kan? Untuk apa gitu? Itu tuh just pelecehan karena tidak ada konsen, ya kan? Beda soal ada konsen, itu urusan lain. Tapi ini tidak ada konsen, jelas. Hermoso itu Henny Hermoso tidak bersedia untuk dicium oleh ketua umum RFIF tersebut, lebih tepatnya presiden RFIF ya. Di sana jadinya presiden RFIF bukan ketua umum, jadi si Luis Rubiales. Jelas ini memicu kontroversi. Meskipun Vilda dipecat, skandal Las 15 telah meninggalkan luka dalam. Aksi heroik 15 pemain tersebut membangkitkan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan atlet dan profesionalisme dalam olahraga. Kisah mereka menunjukkan bagaimana keberanian para pemain untuk menuntut perubahan bisa berdampak besar, bahkan jika harus mengorbankan tempat mereka di tim. Luar biasa. Respect untuk para mujeres pemain Spanyol yang wanita, ya. Kita respect sekali. Karena tuntutan mereka itu jelas, ya kan, kesejahteraan atlet dan profesionalitas profesi. Nah, ini perlu diketahui oleh todos amigos semua bahwa ini jelas informasi yang belum pernah dibahas di channel manapun di Indonesia, ya. Nggak tahu kalau di Spanyol jelas pasti ada yang ngebahas, tapi kalau di Indonesia belum. Hanya di seputar sepak bola Spanyol, eksklusif di seputar sepak bola Spanyol. Muchas gracias todos amigos, hasta luego. Seputar sepak bola Spanyol. Seputar sepak bola Spanyol. Channel keren dan mantap. Seputar sepak bola Spanyol. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.